Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live, jalan-jalan ke Mangga 2. Hari ini episode 92. Sambil terus mengawal 17+8 tuntutan rakyat, hari ini kita akan kembali membahas akar masalah di Republik ini. Apalagi kalau bukan korupsi. Bukan masalah lain dulu ya, ini soal korupsi, ini masalah penting di Indonesia ya. Koruptor dan provokator sama-sama kotor. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita utama kita hari ini, dari aspirasi yang mulai dipenuhi, kita balik lagi bahas korupsi yang masih jadi PR bangsa ini. Kamis 4 September kemarin, penyidik Kejagung resmi menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Akhirnya Nadiem pakai rompi pink. Bukan ikutan tren Brave Pink, tapi diduga maling. Pengadaan laptop yang katanya buat digitalisasi biar pelajar lebih canggih, tapi kenyataannya gagal teknologi dan anggarannya dikorupsi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang status tersangka buat Nadiem muncul setelah penyidik mengumpulkan saksi dan alat bukti. Persis kayak ngumpulin bukti chat dari gebetan toksik, pas ketemu ngomongnya setia, begitu ngintip HP isi notifnya dari aplikasi ijo. Mana chatnya cuma 2 atau 3 huruf. RR, FR, ST, LT, GFE. Udah kayak kode-kode Intel. Dari hitungan Kejagung, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,98 miliar rupiah. Gara-gara laptop lemot, negara rugi miliaran. Ya udah kayak pacaran lama, duit keluar mulu buat makan, buat jajan, buat jalan, buat bikin kejutan. Giliran diajak nikah jawabannya bikin terkejut. Sorry ya, kita temenan aja. Papa aku maunya aku nikah sama atlet. Giliran udah dinikahin sama atlet, balik selingkuh. Dejavu saya. Nadiem saat ini dijebloskan ke rumah tahanan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dibilang buat kepentingan penyidikan. Kalau Nadiem ditahan 20 hari buat penyidikan, kalau DPR mungkin bisa kali 20 hari di Senayan ya. Biar tuntutan rakyat segera terlaksanakan. Bener tuh. Jangan ada WFH lagi. Iya. Dirdik Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio ngebongkar bahwa Nadiem diduga meloloskan Chromebook produk Google buat Kemendikbudristek sekitar awal 2020. Jadi ceritanya Nadiem waktu itu dapat surat dari Google buat ikut pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan suratnya langsung dijawab sama Nadiem. Cepet banget jawabnya, udah kayak cowok jomblo yang biasanya cuma dapat notif tagihan utang warkop, tiba-tiba dapat chat dari perempuan. Hai, kenalin aku Fafa. Hai juga, nama aku Fufu. Kamu cantik deh Fafa. Terima kasih Fufu. By the way, aku anaknya yang punya warung, utang 3 bulan, kapan dibayar mas? Dikira mau ngajak pacaran, ternyata mau nagih utang. Bisa aja Fafa. Fafa Fufu. Padahal surat yang sama sebelumnya juga pernah nyasar ke menteri sebelumnya Muhadjir Effendi, tapi Muhadjir cuek aja, kayak orang yang udah biasa dapet chat dari mantan, cuma di-read doang nggak dibales. Nur Cahyo bilang Muhadjir nggak ngerespon karena uji coba Chromebook di 2019 sudah gatot alias gagal total. Laptopnya nggak cocok buat sekolah di daerah 3T, terluar, tertinggal, terdalam. Kalau penonton juga sama di 3T ya. Tersiksa, tertindas, terabaikan. Iya lagi. Lembur terus. Bayangin aja di daerah 3T sinyal aja masih kalah kenceng sama suara kentongan ronda. Jangankan mau buka chat GPT, buka Google aja yang muncul gambar dinosaurus lompatin kaktus. Ujung-ujungnya Chromebook cuma jadi pajangan, mentok jadi kalkulator. Sebelum resmi ditetapkan jadi tersangka, Nadiem sudah menjalani pemeriksaan di Kejagung sejak Kamis pagi. Nadiem tercatat tiba di gedung Jampitsus Kejagung sekitar pukul 8.55 WIB ditemani 6 anggota tim kuasa hukumnya. Nadiem waktu itu tampil dengan kemeja hijau tua, celana panjang hitam, dan tas jinjing di tangan. Gayanya formal banget, persis kayak setelan bos startup. Modis, iya.
Bedanya kalau bos startup rapi karena presentasi di depan investor. Kali ini Nadiem rapi karena mau diinterogasi diduga jadi koruptor. Mungkin dandan rapi biar dibilang sopan. Bisa. Tapi salah momen, harusnya pas sidang aja tampil sopan biar dapat potongan hukuman. Pemeriksaan Nadiem ini bukan yang pertama kali dilakukan penyidik Kejagung. Sebelumnya dia sudah 2 kali dipanggil masuk ruangan pada 23 Juni selama 12 jam dan 15 Juli selama 9 jam. Total 21 jam diperiksa. Udah kayak maraton nonton film Bollywood seharian. Bedanya kalau film Bollywood ada adegan nyanyi-nyanyi di hutan. Kalau pemeriksaan Nadiem adegannya cuma nyanyi, siapa aja yang ikut mainin anggaran. Selain Nadiem, penyidik Kejagung juga sudah menetapkan 4 orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019 sampai 2023. Mereka adalah Sri Wahyuningsi alias SW, Direktur SD Kemendikbudristek Mulatsyah alias Mul, Direktur SMP Kemendikbudristek, lalu ada Juristan alias JT, staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Juristan sampai sekarang masih buron. Dan Ibrahim Arif alias Ibam, konsultan teknologi Kemendikbudristek, profesinya konsultan teknologi, tapi proyeknya gaptek. Teknologi tipu-tipu. Perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019 sampai 2023 ini diusut penyidik Kejagung dan resmi naik ke tahap penyidikan sejak Mei 2025. Langkah ini diambil setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proyek yang menelan anggaran fantastis hampir 10 triliun rupiah. Bayangin hampir 10 T. Kalau dibeliin gas air mata se-Indonesia auto nangis tuh. Atau mau dibeliin odol. Biar gigi lo kinclong ya. Bisa se-Indonesia. Giginya kinclong, senyum di jalan dikira lampu strobo. Silau men. Masih ada nggak sih lampu strobo? Ada. Balik ke kasus Nadiem, ada grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Dibuat pada Agustus 2019, 2 bulan sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik jadi Mendikbudristek, juga kembali disorot publik. Grup ini dibentuk oleh Nadiem bareng Fiona Handayani, mantan staf khususnya. Katanya sih tujuannya buat bahas strategi digitalisasi pendidikan. Tapi sekarang grup yang dulunya kelihatan serius banget malah jadi bukti penting dalam kasus korupsi Chromebook. Ibaratnya nih grup WA kerjaan yang harusnya penuh obrolan penting, tapi chatnya kayak grup WA keluarga. Setiap hari ada aja yang ngirim stiker kudanil terbang. Video kucing nge-DJ. Video Ultraman wisuda. Kan bikin makin kepo. Siapa aja yang ada di dalam grup itu? Jangan-jangan ada juga nomor tukang servis AC. Nah, itu beda kasus ya. Beda. Atau jangan-jangan ada nomor abang ojol pakai helm Shark sama sepatu Adidas T-Rex. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan Nadiem Makarim sebagai mantan Mendikbudristek diduga punya peran paling sentral dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Bukan cuma sekedar admin grup, tapi diduga figur utama di balik proyek yang bikin negara tekor. Dirdik Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo membeberkan langkah-langkah Nadiem dalam kasus ini. Di Februari 2020, Nadiem yang saat itu sudah menjabat Mendikbudristek mengadakan pertemuan dengan Google Indonesia buat bahas produk Google, yaitu program Google O Education menggunakan Chromebook buat keperluan kementerian dan peserta didik. Bukan sekali Nur Cahyo bilang Nadiem beberapa kali jumpa lagi sama Google buat ngobrolin pengadaan laptop itu. Hasilnya produk Google seperti Chrome OS dan Chrome Device Management akhirnya masuk ke proyek pengadaan TIK. Ibaratnya Nadiem bukan cuma admin grup WA yang kerjanya cuma ngingetin jangan lupa besok rapat. Tapi posisi Nadiem juga kayak ketua arisan yang nentuin siapa dapat duluan. Bedanya kalau arisan keluarga dapatnya panci, arisan versi Nadiem dapatnya Chromebook seharga motor bekas. Dan ironisnya negara yang bayar tapi Google yang untung. Ibaratnya nih lo bayarin catering acara reunian, tapi gebetan lo suap-suapan sama mantan.
Bisa aja rengginang melempem. Untuk merealisasikan kesepakatan itu, pada 6 Mei 2020 Nadiem mengundang jajarannya. Termasuk H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan Eva sebagai staf khusus. Rapat tertutup itu digelar via Zoom dan mewajibkan peserta pakai handset atau alat sejenis membahas pengadaan TIK dengan Chromebook sebagai pilihan wajib dari Nadiem. Rapat Zoom pakai handset. Sekalian aja live Zoomnya dari kamar mandi. Biar nggak kedengeran pas lagi nge-flash toilet. Yang ada nge-flash barang bukti. Padahal saat rapat tersebut pengadaan laptop Chromebook belum resmi dimulai. Bayangin pengadaan belum dimulai tapi udah berstrategi. Kayak ngadain rapat keluarga buat rencana bikin acara resepsi tapi calon pengantinnya aja belum dicari. Iya, bisa. Sungguh visioner yang kebablasan. Benar. Lalu Februari 2021 Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus. Dan di dalam lampirannya udah dikunci spesifikasi ke Chrome OS. Jadi ibarat pesan makanan, orang lain masih debat mau nasi goreng atau mie ayam. Tapi Nadiem langsung ngegas, pokoknya harus nasi goreng pakai daging wagyu Jepang terus dimasak pakai minyak goreng oplosan. Udah bisa. Biar berasa cita rasa korupsinya. Selain Nadiem ada juga Juristan, mantan staf khusus yang diduga punya peran signifikan di skandal ini. Kata Dirdik Kejagung, sejak Agustus 2019 atau sebelum Nadiem dilantik, Juris sudah menyusun rencana pengadaan Chromebook. Bahkan Juris demen banget ngomong soal co-investment di rapat-rapat. Padahal prakteknya anggaran negara mau disikat. Padahal Juristan posisinya cuma staf khusus. Udah kayak anak magang titipan bos. Iya, ternyata. Baru masuk kantor tapi udah ngatur manajer. Iya. Ada juga Ibrahim Arif, konsultan teknologi di Kemendikbudristek. Pada 17 April 2020 Ibrahim sampai bikin demo Chromebook via Zoom dan itu langsung dipimpin Nadiem. Bahkan Ibrahim mengancam menolak tanda tangan hasil kajian teknis kalau nggak ditulis spesifik Chrome OS. Ibarat orang ngidam nih ya, maunya kan aneh-aneh. Kalau orang normal ngidam paling pengen lulur lidah buaya tengah malam. Kalau Ibrahim ngidam pengen wedang ronde yang isinya bola semangat Son Goku. Emang ada. Meledak tuh mulut. Terus ada Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Dasar, sama Mul Yatsyah, Direktur SMP. Keduanya diduga ikut nge-push tim teknis supaya kajian cepat beres. Dan gak ketinggalan Fiona Handayani, mantan staf khusus lainnya. Hobinya ngomongin rencana digitalisasi. Ya mirip lah sama admin grup Justip Online yang hobinya ngingetin. Jangan lupa transfer biar nggak dicoret dari list. Iya. Jangan lupa transfer kakak. Celana cut briefingnya masih ready kakak, cocok buat golf. Pada kasus ini penyidik Kejagung juga sudah ngebidik 2 lokasi, yakni kediaman staf sus mantan Mendikbud Nadiem Makarim, Eva dan JT. Rumah Eva di apartemen Kuningan ikut digeledah, sedangkan kediaman JT di apartemen Ciputra World 2. Hasilnya penyidik menyita dokumen dan file elektronik yang katanya ada hubungannya dengan pengadaan laptop Chromebook. Bayangin Chromebooknya aja cuma jadi pajangan, tapi bukti korupsinya sudah diamankan kejaksaan. Udah kayak BSD posesif, tiap pagi morning call, ngechat jangan lupa sarapan tapi lupa jadian. Balik lagi ngechat pagar. Pagar DPR. Ironisnya selama jadi menteri, Nadiem sering banget ngomongin betapa pentingnya sistem pendidikan yang bersih dan anti korupsi. Kemendikbudristek sampai bikin segudang program cegah korupsi, mulai dari internalisasi anti korupsi buat pegawai, saya keluarga anti korupsi buat Dharma Wanita, anti fraud buat satuan kerja, sampai program tunas integritas buat CPNS.
Ke publik pun dibikin kekinian, ada berbincang asik integritas buat mahasiswa. Saya anak anti korupsi buat pelajar. Dan guru anti korupsi buat para pengajar. Banyak programnya. Tapi sekarang begitu Nadiem jadi tersangka, publik langsung kaget. Dan hilang rasa percaya. Waduh. Kayak temen yang di medsos tuh sok tobat. Feednya isi kutipan motivasi, storynya potongan ceramah, bionya religi banget. Nggak takut kuntilanak merah, cuma takut nggak amanah. Iya. Tapi tiap Jumat malam rutin chat di WA, info posisi ada promo karaoke, gas kuy. Selain kasus Chromebook yang lagi ramai, Nadiem juga kesandung kasus dugaan korupsi Google Cloud yang masih diubek-ubek KPK. Ada lagi. Pas banget hari yang sama Kejagung menetapkan Nadiem tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo ngomong gak menutup kemungkinan Nadiem juga bisa jadi tersangka di kasus Google Cloud. Kata Budi, KPK sama Kejagung dan Polri lagi kompak banget kayak tim futsal. Bedanya yang digiring bukan bola tapi berkas perkara. Jadi walau Nadiem udah staycation di Rutan Salemba, KPK masih bisa manggil buat interogasi ke Gedung Merah Putih. Bisa. Dulu pas jadi Mendikbudristek, Nadiem punya slogan Merdeka Belajar. Sekarang pas jadi tersangka mungkin diubah jadi Belajar Merdeka. Iya. Belajar merdeka, merdeka dari penjara. Tapi untuk sekarang Budi belum bisa memastikan apakah kasus Google Cloud bakal dilimpahin ke Kejagung atau tetap diusut di KPK. Singkatnya kasusnya memang beda, cuma beririsan. Ya, mirip orderan online pakai dua aplikasi. Satu ngirim korek, satu ngirim gas. Tapi abang ojolnya sama. Dia lagi. Coba dicek dulu nih ya. Abang ojolnya pakai jaket lama apa jaket baru? Takutnya korek sama gas buat bakar-bakar. Gak cuma kasus hukum, harta kekayaan Nadiem juga ikut disorot publik. Berdasarkan LHKPN KPK yang dipublikasi tanggal 4 September 2025, kekayaan Nadiem terakhir kali tercatat pada 22 Februari 2025 waktu masih menjabat jadi menteri. Dalam laporan itu total harta Nadiem tercatat 600,64 miliar rupiah. Itu pun sudah dikurangin utang dan didapat dari macam-macam aset kayak tanah, rumah, mobil, surat berharga, serta kas dan setara kas. Bandingin sama Desember 2023, waktu itu hartanya masih 906,05 miliar rupiah. Lebih jauh lagi di Desember 2022 totalnya sampai 4,8 triliun rupiah. Kalau penonton mau ditarik dari tahun berapa juga harta kayanya masih minus. Habis buat apa sih? Besar gengsi daripada gaji. Pengeluaran 20 juta, gaji 5 juta. Tapi masih hidup ya. Kalian memang Ultraman. Jadi kalau lihat polanya, harta Nadiem turunnya drastis dari tahun ke tahun. Dari triliun jatuh ke ratusan miliar. Publik jadi makin kepo. Ayo OPEC umak. Kamu kepo ya? Iya. Sebenarnya hartanya pada kemana aja? Benar berkurang atau sengaja dikurang-kurangin? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Kasus Chromebook ini bukan sekedar soal laptop untuk sekolah, tapi tentang bagaimana sebuah kebijakan bisa disulap jadi ladang permainan segelintir orang. Dari mimpi digitalisasi pendidikan berubah jadi mimpi buruk korupsi yang bikin negara rugi triliunan. Iya. Bayangin urusan pendidikan aja dikorupsi. Gimana mau bikin generasi canggih? Iya betul. Bilangnya mau bikin masa depan emas. Kalau dikorupsi terus, jangankan emas. Bisa perak perunggu, sama juara favorit aja belum tentu. Aduh, jangan dong. Jangan sampai ya. Kini publik menunggu apakah hukum benar-benar berani menghukum berat para koruptor. Betul. Atau cuma berani sama rakyat kecil yang kalau protes dikit langsung dicap provokator. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya termasuk update terkait 17+8 tuntutan rakyat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight Live. Pemirsa, kita ke informasi penting selanjutnya. Mahasiswa Universitas Padjadjaran mendatangi gedung DPR hari ini untuk menuntut pemerintah dan DPR memenuhi tuntutan 17+8. Wih, mantap. Berbeda dari aksi sebelumnya, aksi ini mengusung tajuk Piknik Nasional Rakyat. Sejumlah mahasiswa Unpad tiba sambil membawa poster berisi desakan pemenuhan tuntutan 17+8 yang dianggap harus dipenuhi hari ini 5 September 2025. Tuntutan ini merupakan rangkuman berbagai aspirasi publik yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi 28 Agustus lalu. Dalam poster berwarna pink dan hijau itu tertera bahwa aksi ini bukan demo konvensional melainkan aksi damai yang disebut Piknik Nasional Rakyat. Mereka ingin menunjukkan bahwa gedung DPR adalah ruang aman bagi rakyat. Sejumlah lapak baca juga digelar dengan mahasiswa membawa buku untuk dibaca bersama. Aksi hari ini sebagai aksi piknik nasional rakyat, kami memahami bahwa yang begini-begini akan jauh lebih mengundang dan lebih bisa beresonansi kuat kepada seluruh masyarakat sipil. Karena kami memaknai bahwa ternyata pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan 17+8 itu melakukan pendekatan yang sangat kreatif dengan warna yang cheerful dan colorful dan juga gaya-gaya yang sangat-sangat kekinian. Makanya akhirnya kawan-kawan kami yang akhirnya bisa dibilang cukup awam, para dosen-dosen dan guru besar kami itu banyak memberikan afirmasi. Makanya ketika kemudian tadi ada beberapa influencer yang memutuskan untuk datang, kami nggak akan heran dan kaget. Karena hal-hal seperti ini yang kemudian jadi satu bentuk ekspresi kita di saat sudah banyak banget kabar-kabar kelam yang kami terima sejak aksi tanggal 25, 28 hingga hari ini yang betul-betul. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam menyatakan aksi mahasiswa Unpad berjalan kondusif. Polisi dan penyelenggara sudah berkoordinasi sebelumnya. Polda Metro Jaya juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah adanya penyusup dalam aksi damai ini. Mahasiswa Universitas Padjadjaran mendatangi gedung DPR hari ini untuk menuntut pemerintah dan DPR memenuhi tuntutan 17+8. Berbeda dari aksi sebelumnya, aksi ini diberi tajuk Piknik Nasional Rakyat. Kami berharap situasi tetap kondusif, kami siap, kami hadir di lapangan. Mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Ya, jadi situasi hari ini aman terkendali. Selain aksi Piknik Nasional Rakyat, aksi demonstrasi lanjutan dengan tajuk Selamatkan Indonesia juga digelar Jumat siang tadi. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia mengonfirmasi keikutsertaan mereka dalam aksi hari ini. Aksi demo kali ini mengerucut pada 17+8 tuntutan rakyat. BEM seluruh Indonesia menegaskan pergerakan ini lahir dari keresahan rakyat yang nyata, bukan sekedar hasrat untuk turun ke jalan. Betul. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan 6 poin keputusan sebagai jawaban atas tuntutan 17+8 tuntutan rakyat. Dasko menyebut hasil ini merupakan kesepakatan dari rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi. Pertama, DPR RI sependapat untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota mulai 31 Agustus 2025. Mantap. Kedua, kunjungan kerja ke luar negeri juga di moratorium mulai 1 September 2025. Ketiga, tunjangan dan fasilitas anggota DPR akan dipangkas setelah dievaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya juga tidak akan mendapatkan hak keuangan. Kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota oleh partai politik melalui koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Dan keenam, DPR berjanji akan memperkuat transparansi serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih bermakna dalam setiap proses legislasi. Yang poin pertama, 1, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR
setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Kami akan kembali setelah headline news, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa dan juga Aumania. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar di sejumlah daerah. Bagaimana masyarakat serta tokoh agama memaknai peringatan Maulid Nabi kali ini? Berikut kita simak liputan Aris Setia dibantu juru kamera Bosco Ambari. Assalamualaikum Aumania. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini bukan sekedar seremonial, namun sebagai momentum untuk meneguhkan semangat perdamaian serta menjaga keutuhan bangsa. Meneladani akhlak Rasulullah mengajak kita untuk menjaga kerukunan serta tentunya merawat Indonesia agar tetap aman dan bersatu. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah sekaligus istighosah kebangsaan bertempat di Masjid Istiqlal. Presiden Prabowo bersama ribuan jamaah dari berbagai elemen masyarakat mengikuti peringatan Maulid Nabi dan istighosah kebangsaan dengan khidmat. Peringatan Maulid Nabi ini mengangkat tema ekoteologi, keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk kelestarian bumi dan negeri. Dalam kesempatan ini, Menteri Agama Kiai Haji Nazaruddin Umar memberikan ceramah dengan pesan mengajak seluruh jamaah untuk meneladani Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan dan pengelolaan umat. Menak juga menegaskan bahwa keteladanan Rasulullah SAW tidak hanya dalam kepemimpinan, tetapi juga dalam manajemen kehidupan umat. Sementara di Yogyakarta, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kembali menggelar prosesi Garebeg Maulud untuk menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Jumat siang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini turut dikirap Gunungan Bromo yang hanya keluar tiap tahun dalam penanggalan Jawa. Grebeg Maulud yang masih menjadi daya tarik bagi masyarakat ini pun langsung disambut antusias dan rela berdesak-desakan untuk menyaksikan dan mendapatkan isi dari gunungan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dimaknai sejumlah umat muslim sebagai momen untuk meneladani sifat dasar Nabi Muhammad SAW untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain sebagai seremonial, terutama juga kita harus meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad, terutama untuk umat Islam. Di samping itu juga harus ada isu seperti ini juga buat persatuan umat juga bisa jadi diambil dari teladannya Nabi Muhammad. Semuanya sebenarnya penting ya, tapi kalau untuk yang paling dan mungkin yang terbaik ya saling berkasih sayang sama umat muslim, umat manusia semuanya, saling menghargai dan
tidak merusak apapun itu yang menjadi milik bersama. Yang paling concern apalagi di kondisi kita sekarang ini sebenarnya amanah. Ya, amanah ini pada saat ini agak sulit atau apa ya, awam gitu. Padahal itu contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad kita sebagai manusia itu kita harus amanah, terlebih terhadap pejabat-pejabat yang telah diberikan amanah kepada masyarakatnya itu sungguhnya itu contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Untuk lebih mendalami makna Maulid Nabi Muhammad SAW, tim Midnight Live menemui Ustadz Tatang Komara, Kepala Kantor dan Pengurus Takmir Masjid Al-Azhar Jakarta. Menurut Ustadz Tatang Komara, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sebatas seremonial, melainkan bagaimana umat Muslim dapat meneladani sifat-sifat dasar Nabi Muhammad. Ustadz Tatang mendorong generasi muda, utamanya umat Muslim, untuk memiliki moral, akhlak yang baik, serta pengetahuan yang luas, dan tentunya meneladani sifat-sifat dasar Nabi Muhammad SAW agar terciptanya kedamaian dan persatuan bangsa. Kalau kita melihat dari esensi dan makna yang terkandung sangat dalam daripada peringatan ini tidak semata seremonial, tapi justru lebih dari itu bagaimana internalisasi daripada perilaku Nabi Muhammad SAW yang diwujudkan dalam ada sifat Rasul yang 4, dari mulai sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu dalam kehidupan keseharian khusus bicara tentang bagaimana kita ukhuwah, ya, tentang persaudaraan. Di situ ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah jasaniyah atau basyariyah. Ini perlu bagaimana menata tentang kehidupan yang penuh dengan dimensi kedamaian. Maka Rasulullah diutus itu kan tidak semata bagaimana beliau mengajak umat untuk beribadah secara hablinallah, tapi bagaimana habliminasnya itu bagaimana menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, masyarakat yang tentunya memiliki karakter daripada memiliki sifat Rasul tadi. Bahwa umat Islam ini adalah di Indonesia adalah penduduk terbesar, maka memiliki peluang yang sangat besar pula untuk bagaimana menjadi pionir, menjadi motor penggerak tentang kedamaian ini. Nah, maka untuk itu persepnya adalah mari kita rajut ukhuwah. Jadi sesama kita kaum muslimin, mari kita di dalam internal kita mengadakan ukhuwah secara bangunan yang utuh. Yang kedua pun adalah memberikan wawasan-wawasan kepada masyarakat. Jadi dari mulai asatidnya, kiainya, mari kita bina masyarakat itu menjadi orang yang paham tentang agama ini, tidak hanya secara ritual saja. Yang kedua, yang ketiga adalah kembangkan di masyarakat ini dengan uswah mereka dalam kehidupan sebagai tauladan di masyarakat ini, dari terkecil sampai yang tertinggi menjadi tauladan. Berikutnya adalah mensupport kepada masyarakat ini untuk pun adalah bagaimana munculnya kesolehan sosial, itu penting. Aumania di zaman sekarang ngikutin Nabi itu nggak cuma soal ibadah, tapi juga soal jadi pribadi adem, damai, dan gak gampang terprovokasi. Nah, kalau Aumania beneran cinta sama Nabi nih, yuk tunjukin lewat sikap damai, gak mudah tersulut, dan selalu jadi bagian dari perdamaian di negeri ini. Dari Jakarta, Aris Setia, Bosco Ambari, Metro TV. Ya, kami masih punya sejumlah informasi penting lainnya, pemirsa dan juga Aumania, tapi usai jeda. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oke, Aumania, di segmen ini kita punya nama segmennya itu TGIF. Ya. Ya, kita lihat aja bumpernya berikut ini.
Kali ini kita akan melihat informasi dari dunia hiburan. Aumania kalau bingung mau kemana weekend ini bisa datang ke Pesta Pora Kemayoran Jakarta. Lebih dari 200 penyanyi tanah air tampil untuk menghibur penonton mulai dari pagi jam 9 sampai jam 8 malam. Di hari pertama ini penonton dihibur dengan musisi yang saling menyanyikan lagu penyanyi lain. Dan seperti apa keseruannya? Ini dia liputan jurnalis Metro TV Fatma Ayu dan kameramen Wandi Jansen. Banget dan kayaknya sih mereka akan proper banget. Keren banget. Nah, ini kalau kan ada 17 tuntutan ya atau 17 tuntutan. Tapi walaupun demikian masih tetap harus akan hiburan ya. Gimana nih tanggapannya? Masih kan kayak kalau misalnya terjamin masih aman aja. Masih dengan musik ini kita bisa redam. Sama ya, tetap jaga warga.
bisa dilihat, ulala, cetar ya. Apa nih konsepnya ini dari kostum sendiri nih Pak Rofian? Konsepnya silakan, konsepnya inspired by Bang Haji Romai Rama, legendary. Kan Alex koreo sering dibilang dari zaman dulu, Soneta gitu, pasti ajakin kebetulan kita harus bukan hanya gerakan untuk sampai baju-bajunya, kita search yang Soneta pernah lakuin dari zaman dulu, sama stylist kita, jadilah seperti ini. Ada cukret-cukretnya, ada bling-blingnya, pink-pink gitu ya. Sesuai dengan tema Indonesia kali ini, ada pink-pinknya juga ya? Setuju sekali ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan energi positif ya, untuk semuanya. Thank you, sukses buat performnya nanti. Kita nggak sabar gimana Malik and Essentials bisa menyanyikan lagunya Roma Irama bersama. Terima kasih, sukses. Terima kasih Kak. Ya. Ya, pemirsa, di samping saya sudah ada Yuki Kato dan ikut nonton di Pesta Murah Dewa. Gimana Kak? Nonton siapa nih pada hari ini? Sebenarnya kenapa Kak Dewa di Pesta Murah? Karena menyenangkan banget dan ini sesuatu hal yang baru karena para penyanyi artis ya pada nyanyi genre yang berbeda, jadi lintas genre, jadi ini menarik banget. Oke, dan informasi itu akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton dan juga Omania sudah bersama kami dalam 1 jam terakhir ini. Kita jumpa lagi hari Senin di Midnight Live. Metro TV,